kenapa bertahan di PMI sampai hari ini, di Kopri sampai hari ini? Mungkin sudah kalau dihitung sudah 10 tahun, tepat Betul, 10 tahun ya berproses. Dan akhirnya kembali, padahal kita sudah fokus di dunia profesional gitu ya, padahal kita sudah ekspansi di berbagai bidang. Satu, setelah ini kemudian 1 tahun yang lalu saya refleksikan ke diri sendiri, ternyata PM ini memberikan berkah yang luar biasa untuk hidup saya, untuk karir saya. Kader Kopri memiliki beban yang lebih dalam hal kaderisasi gitu. Yang mungkin secara objektif dalam pemikiran saya gitu, setelah menyelesaikan semua pendidikan ini, mengapa kemudian tidak kita berikan opsional saja kepada kader Kopri maupun kader PMI. Jangan sampai kita bisa menjadi kader yang mampu bergema tapi di rumah sendiri atau di antara kader-kader Kopri. Bagaimana kita juga mampu berbicara di tengah-tengah masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Suara NU semuanya, bagaimana kabarnya? Jumpa lagi bersama saya Rahman Ahdori dalam edisi khusus Kongres PMI. Sebagaimana kita tahu bahwa PMI dalam waktu dekat ini akan menggelar kongres di Palembang, Sumatera Selatan. Dan salah satu agendanya adalah memilih calon Ketua Umum PBPMI 2024-2027 dan calon Ketua Umum Kopri PBPMI 2024-2027. Nah, pagi ini, sesi ini, kami sudah ditemani oleh salah satu kandidat Ketua Umum Kopri PBPMI. Beliau pernah menjadi Ketua Kopri Cabang Ciputat 2020, kemudian sekarang menjabat sebagai Bendahara Bidang Media Kopri PBPMI. Kita sambut Mbak Wulan Sari Aliatus Solihah. Assalamualaikum Mas Aril. Waduh, nama saya jadi kesebut-sebut nih. Sebenarnya nama itu jangan sebut Mbak, ledekan itu. Oh, nama panggung ya. Nama panggung Host ya. harus punya nama panggung soalnya. Iya. Kabar sehat? Alhamdulillah baik, sehat sekali. Saya biasa manggil Teh ini, makanya tadi di pembukaan kok manggil Mbak ya, nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa, jadi Teh kita Wulan, ngalir saja. sekarang sudah kemana saja ini sebagai kandidat Kopri PMI? Kita ini hanya kader biasa yang kewajibannya adalah silaturahim. Oke. Jadi silaturahim terus ya. Memohon doa dan restu dari seluruh sahabat-sahabat dan para alumni. Penting itu Teh. Ya, Teh Wulan. Saya yakin nama Teh Wulan ini nggak asing di telinga kader PMI. Tetapi pasti di antara kader-kader kita ada juga yang belum tahu. Mungkin dipersilakan perkenalkan singkat dulu. Oke, baik, terima kasih Bang Aril, ini senior saya yang luar biasa juga, salah satu panutan di dunia permediaan. Oke, baik, sahabat-sahabat, assalamualaikum, salam kenal semuanya. Saya Wulan Sari Aliatus Solihah. Alhamdulillah hari ini juga dipercayai amanahnya sebagai salah satu pengurus harian di Kopri PBPMI. Jadi sebenarnya ada satu hal yang dalam perjalanan ini menarik, Bang Aril. Dulu saya tuh fokusnya sebenarnya di PMI. Bahkan saat itu menjadi ketua komisariat itu PMI-nya. Oh, ketua komisariat ya? PMI, pernah ya. menjadi Ketua komisariat di Fakultas Sains dan Teknologi di UIN. Jakarta. UIN Ciputat ya waktu itu. Kemudian akhirnya ada satu hal yang membuat saya itu tergerak untuk bagaimana agar Kopri ini menjadi organisasi yang kemudian disukai oleh kader-kader perempuan. Saat itu belum semua kader-kader perempuan di cabang saya itu tertarik dengan adanya Kopri. Bahkan belum semua komisariat ada kelembagaan Kopri. Nah, artinya sebagai kader yang mungkin saat itu masih berproses, nggak mungkin kalau kita hanya memberikan kritik dan masukan dari luar saja. Kalau memang kita akan melakukan pembenahan, maka kita harus masuk dalam sistemnya. Akhirnya saat itu saya memutuskan untuk menjadi pengurus di Ketua Bidang Kaderisasi Kopri Cabang. Sebelum kemudian tahun berikutnya, periode berikutnya saya mencalonkan diri menjadi Ketua Kopri Cabang Ciputat. Gitu ya.
Dan dilanjutkan dengan hari ini menjadi pengurus di Kopri PB. Itu sejarah singkat perjalanan di PMII dan Kopri sebenarnya. Iya. Tapi aktivitas lain Teh Wulan sekarang sedang S2 di mana mungkin? Atau ada yang selain PMII lah aktivitas? Selain ber-PMII, saya juga menyukai dunia public speaking sebenarnya. Sehingga sejak waktu kuliah itu sering menjadi host, menjadi MC acara-acara di kampus biasa ya. Habis itu baru kita expand ke acara-acara di luar kampus. Jadi MC wedding, nikahan. Sampai alhamdulillah beberapa kali dipercaya MC di kementerian dan presiden sampai wakil presiden gitu. Nah dari situ ada satu passion yang kemudian saya tekuni. Selain ini menjadi karir profesional saya, juga kemudian akhirnya saya ingin mencoba mengembangkan. Karena satu spirit yang kita dapatkan seperti di PMI dan Kopri itu adalah bagaimana kita bisa menebar manfaat yang lebih luas. Saya mencoba untuk mengembangkan skill di public speaking ini dalam sebuah manajemen MC. Sehingga saya develop WS Management namanya, itu adalah manajemen untuk MC. Karena saya juga melihat tidak sedikit kader-kader PMI, kader-kader Kopri yang punya interest di dunia public speaking. Iya. Nah, cuman bagaimana PR kita adalah membuat skill tersebut ini bisa lebih profesional dan komersil. Dikelola lah ya. Dikelola dengan baik dan profesional. Iya, artinya kita memiliki skill sehingga skill kita ini bisa dihargai juga, memiliki rate-nya. Nah, ini harus di-upgrade. Itu nggak gampang Teh Wulan. Saya aja sampai sekarang retorikanya masih belepotan ini. Jadi kalau misalkan dilatih rasa-rasanya akan sangat bagus kan pasti. Tapi kalau udah jadi host Suara NU ini bukan yang biasa-biasa berarti. Waduh. Teh Wulan. Siap. Ada juga yang mungkin kita ingin gali. Apa yang membuat Teh Wulan akhirnya tetap bertahan di PMI hingga saat ini? Oke. Jadi dulu ketika awal masuk kuliah itu kan langsung interest. Pokoknya setelah masuk kuliah, memang saya punya background dulu sejak SMP saya pernah menjadi ketua OSIS, Bang Ariel. Kalau bicara organisasi punya pengalaman banyak ya, kira-kira gitu ya? Iya. Kemudian ketika di pesantren pun demikian, jadi salah satu angku latihan di koordinator pramuka. Nah, ketika pun kemudian di kampus itu juga nanti di kampus mau ikut organisasi apa nih, gitu. Dan akhirnya memutuskan waktu itu ada pilihannya ada dua nih kan, kalau nggak PMI, HMI ya waktu itu. Nah, dua-duanya nih bagus kalau kata orang tua saya. Tapi PMI yang sosialisasi lebih duluan ke kelas. Jadi memutuskan untuk masuk PMI dan kenapa bertahan di PMI sampai hari ini, di Kopri sampai hari ini. Mungkin sudah kalau dihitung sudah 10 tahun, tepat 10 tahun ya berproses. Dan akhirnya kembali padahal kita sudah fokus di dunia profesional gitu ya, padahal kita sudah ekspansi di berbagai bidang. Setelah ini kemudian 1 tahun yang lalu saya refleksikan ke diri sendiri, ternyata PM ini memberikan berkah yang luar biasa untuk hidup saya, untuk karir saya. Gitu. Banyak secara langsung maupun tidak langsung saya merasakan berkah itu sendiri. Dan sekarang jika memang ini adalah kesempatan terakhir untuk berkhidmat secara struktural, maka saya akan all out di sini. Artinya baik itu nanti kemudian ke depan menjadi pengurus ataupun menjadi stakeholder di organisasi, ya ini kesempatan terakhir. Dan dari situ saya memutuskan untuk untuk di khidmat terakhir di struktural ini saya akan ikut bertandang ke kongres. Apa yang membuat Teh Wulan akhirnya memutuskan untuk mencalonkan diri menjadi calon ketua umum Kopri PBPMI? Salah satunya banyak hal, terobosan baru yang ingin, bukan hanya terobosan tapi juga pembenahan organisasi. Karena kita prosesnya kan berawal dari grassroots ya, dari akar gitu. Jadi banyak hal yang sudah kita lalui mulai dari dulu mungkin di tingkatnya adalah tingkat jurusan atau misalnya rayon, komisariat sampai sekarang. Jadi banyak PR yang harus kita selesaikan bersama-sama. Ini sudah menjadi tanggung jawab seorang kader. Memang yang saat ini gimana menurut Teh Wulan secara pembenahan organisasinya di internal Kopri PBPMI? Ya. Minimal saya meng-highlight 3 hal, Bang Ariel. Jika seandainya nanti kita diberikan amanah untuk dapat memimpin organisasi, pembenahan Kopri ini kita lihat kalau Kopri dari masa ke masa itu tentu sudah banyak inovasinya, sudah banyak gerakannya dan sudah banyak terobosan-terobosannya. Tapi satu hal yang perlu kita tahu bahwa hari ini Kopri belum memiliki legal standing.
Oh, badan hukumnya. kan ngikut ke PMI gitu ya? Iya, tapi tidak dalam nomenklatur Kopri. Hmm. Gitu. Artinya kita tidak punya badan produk hukum seperti misalnya turunan, kalau kita memang statusnya adalah badan resmi otonom atau mungkin akan terjadi otonomisasi. Nah, ini kan kita tidak memiliki PDPRT, turunan dari ADART PMI. Nah, ke depan Teh Wulan akan melakukan itu. Untuk badan hukum yang lebih kuat secara kelembagaan, karena ini akan berpengaruh dengan berbagai banyak lini sektor. Nah, ini kita perlu membreakdown PDPRT. Ini pernah kita bahas dengan beberapa sahabat-sahabat yang terlibat di kepengurusan bahwa sepertinya kita perlu saat ini sudah dampaknya banyak sekali dengan kita tidak memiliki badan hukum, kemudian secara kelembagaan kita tidak memiliki rekening atas nama organisasi. Ya ada yang memiliki rekening atas nama organisasi, tapi untuk proses mencapai itu agak sulit karena kita tidak memiliki pegangan tadi PDPRT. Iya. Gitu. Dan itu coba akan diperkuat ya. Kita harus perkuat karena ini berdampak dengan kerjasama Kopri di berbagai lini sektor dan juga kemandirian di semua tingkat kepengurusan. Oke. Nah, itu kan tadi soal kelembagaan Teh Wulan. Tapi saya juga ingin tahu nih gagasan Teh Wulan soal isu-isu feminisme, perempuan, gender. Menurut Teh Wulan sekarang seperti apa potretnya dan ke depan akan apa yang akan dilakukan kaitannya dengan isu-isu tersebut? Oke, berbicara tentang gender equality ya, tentang kesetaraan gender ini sudah menjadi interest publik bahkan global, masuk di SDGs juga. Dan ini perkembangan dalam 1 tahun mungkin atau 5 tahun ke depan, ini equal ini sudah menjadi brainstorming yang semua orang sudah mengafirmasi gitu. Nah sekarang PR-nya Kopri sendiri adalah bahwa equal ini memang tetap menjadi isu kita, tapi harus kita naikkan lagi levelnya, bahwa equal ini menjadi ruh kita sehingga menjadi paradigma dan kacamata dalam memandang segala sesuatu. Artinya ketika kita berkiprah di politik, kita berkiprah di ranah-ranah profesional, di ranah-ranah pendidikan, ya kacamatanya paradigmanya equal gitu. Kopri bukan hanya mampu untuk berbicara tentang kesetaraan saja, tapi Kopri juga punya kompetensi dalam berbicara berbagai macam lini sektor. Paradigmanya tetap equality, gitu, tetap kesetaraan. Gitu. Artinya sekarang yang perlu kita tingkatkan levelnya adalah bahwa kader Kopri mampu mengisi semua ruang lini sektor. Gitu. Kesempatan untuk equal itu, kesempatan untuk menjadi setara itu sudah sangat terbuka karena secara wawasan dan juga secara paradigma publik itu kita bersepakat bahwa laki-laki dan perempuan itu memiliki posisi sosial yang setara dan sama. Tidak sedikit hari ini pimpinan-pimpinan di beberapa perusahaan, korporat, bahkan lembaga pemerintah itu sudah banyak perempuan yang memimpin gitu. Mereka melihat bahwa perempuan juga punya kompetensi, bahkan kadang mungkin bisa lebih lentur ketika menjadi pimpinan. Tapi skillnya harus ada, kompetensi dalam bidang tersebut itu harus ada. Nah, PR kita ke depannya adalah sebenarnya di masalah kompetensi kader-kader Kopri di berbagai sektor tersebut. Oke, bicara soal kompetensi, kemudian kelembagaan yang tadi akan dilakukan pembenahan secara penyempurnaan ya. Lebih konkret ya, lebih tegas lagi. Saya pengen nanya, apa yang mau diselesaikan masalah apa yang mau diselesaikan oleh Teh Wulan untuk 3 tahun ke depan untuk Koprinya ini? Oke. Jadi gini Bang Aril. Semua kurikulum kita di semua tingkat kaderisasi. Nah ini kan kaderisasi Kopri nih, ya tidak sedikit kader-kader Kopri yang juga merasakan keresahan. Misalnya saya sendiri kemarin ya setelah selesai PKN gitu tahun lalu, itu langsung ngerasa plong karena akhirnya setelah 9 tahun saya menyelesaikan semua level kaderisasi di PMI maupun Kopri. Oh berarti udah semua ya? Sudah, dari 7 lapis itu, 7 lapis. Kita ini kan perempuan ya, yang sering berbicara tentang kesetaraan, bahkan kita menolak bias gender dan juga kita menganggap bahwa beban ganda itu kok ada di ranah-ranah perempuan secara domestik gitu, maupun publik. Ternyata di PMI juga ada beban gandanya. Iya. Maaf, berarti kan MAPABA, PKD, PKL, PKN. Betul. Kemudian SIG, SKK, dan SKKN. Iya. Berarti 7 lapis tadi. 7 lapis Masya gitu. Allah. Nah, ini kan Dan Teh Wulan semuanya sudah. Alhamdulillah sudah semuanya. Karena memang suka dengan semua forum-forum pendidikan ya, forum-forum kaderisasi.
Makanya saya selesaikan semua. Cuman kan belum tentu setiap tahun atau setiap kita ingin kemudian ada forum kaderisasi kan tidak seperti itu. Artinya kita butuh waktu juga untuk benar-benar bisa menyelesaikan dan kafah gitu ya di PMI dan Kopri. Nah ini menurut saya juga ketimpangan yang terjadi di internal PMI, kita. iya. Perlu kemudian nanti kita evaluasi bersama. Artinya ini bagaimana- berkaitan dengan kaderisasi. Betul, berkaitan dengan kaderisasi. Ketimpangan kaderisasi gitu ya maksudnya. Iya, kader Kopri memiliki beban yang lebih dalam hal kaderisasi gitu. Yang mungkin secara objektif dalam pemikiran saya gitu setelah menyelesaikan semua pendidikan ini, mengapa kemudian tidak kita berikan opsional saja kepada kader Kopri maupun kader PMI? Bukan wajib gitu ya. Betul. Artinya begini, hari ini misalnya mencalonkan jadi ketua Kopri PB harus selesai PKN dan SKN, dua-duanya harus selesai gitu, Iya. Bang Ariel gitu ya. Nah, padahal kita ini kan statusnya juga badan semi otonom. Induknya itu masih PMI. Masih PMI. Gitu kan. Nah, tapi beban kita itu sama bahkan lebih. Gitu. Kalau kita diferensiasikan, misal pintu gerbang untuk masuk di PMI dan Kopri adalah Mapaba. Iya. Secara ideologisasi kita harus satu frame, baik itu dalam hal ideologisasi Aswaja, kemudian NDP dan ke-PMI-an harus satu frame. Itu masih sangat oke sekali. Untuk berikutnya kader Kopri silakan mengikuti SIG, SHK maupun SHKN. Pun demikian PMI melanjutkan di PKD, PKL, PKN. Kecuali bagi kader-kader yang mungkin ingin juga berkiprah di PMI-nya. Artinya tidak ada ruang batasan gitu ya Bang Ariel. Ini perlu menjadi bahan diskusi kita, mungkin nanti akan lebih menarik. Gitu. Ya jadi itu salah satu yang akan diselesaikan oleh Teh Wulan ketika nanti menjabat sebagai Ketua Umum PB Kopri ya. Insya Soal Allah. ketimpangan di sistem kaderisasi kita. Betul. Oke. Kita juga sempat membaca, melihat di selembaran bukan pamflet digital ya. Sekarang kan zamannya medsos, Instagram, Facebook dan lain-lain. Kita membaca visinya Teh Wulan ini adalah perempuan berdaya, Kopri Dikdaya. Nah, apakah yang ketimpangan sistem kaderisasi kita juga yang disebut oleh Teh Wulan tadi itu bagian dari visi misi tadi? Betul. Jadi salah satu yang menjadi turunan dari visi saya, apa sih pemaknaan perempuan berdaya dan Kopri Dikdaya? Apakah kemudian selama ini, berarti selama ini kader Kopri nggak berdaya dong? Iya, Kader perempuan nggak berdaya? Bukan seperti itu. Iya. Tapi saya menurunkan perempuan nomenklatur perempuan berdaya ini dalam 3 makna. Triloginya adalah yang pertama, kader Kopri harus mampu berdaya di atas kaki sendiri. Artinya mampu berdikari. Dia memiliki skill, dia memiliki kemampuan, independensi, dan ketidaktakutan menghadapi masa depannya. Oke. Bahkan Kopri bisa memberikan dampak yang nyata untuk pengembangan diri secara konkret. Gitu. Ketika kacamatanya ideologisasi kesetaraan kita bangun di SIG, mungkin di level SHK kita harus tambahkan satu materi baru untuk pengembangan skill khusus kader. Gitu. Karena rata-rata mengikuti SHK ini mereka sudah menjadi pengurus komisaris atau pengurus Kopri cabang dan sudah lulus kuliah atau mendekati lulus kuliah. Artinya kita harus memberikan bekal kepada kader. Apa nih yang menjadi pegangan mereka nanti? Misalnya kita tahu apa skillnya, apa passionnya. Nah kita bisa memfasilitasi hal tersebut. Kemudian selain tadi berdikari ya, berdaya di atas kaki sendiri, juga ada berdaya bersama Kopri. Ketika setiap individu terbentuknya pribadi itu kan individu ya, yang menjadi tujuan PMI. Ketika setiap individu kader kita memiliki skill, memiliki passion yang kemudian kita berikan jalan untuk pengembangannya, maka harapan kita yang berikutnya adalah berdaya bersama Kopri. Berdaya bersama Kopri. Ya, artinya Kopri secara kelembagaan juga kuat, memiliki badan hukum legal standing yang kokoh, kemudian memiliki garis koordinasi. Jadi ini Bang Ariel, perlu saya singgung juga tadi selain masalah badan hukum, Kopri ini tidak memiliki garis koordinasi yang langsung kepada teman-teman di level kepengurusan di bawahnya. Jadi Kopri PB tidak memiliki garis koordinasi yang lurus Ke komisariat, ke cabang, PKC, PKC, ke PC dan ke komisar bahkan ke bawah turunannya. Garis koordinasinya adalah ke pengurus PB PMI yang selevelnya, pengurus PMI selevelnya. Gitu, kita lemah secara pendataan, dan menurut database. Teh Wulan itu masalah. Ini sangat masalah sekali. Gitu. Dengan kita tidak memiliki garis koordinasi, kita tidak tahu apa-apa saja. Bahkan mungkin hari ini kita belum tahu mana kira-kira Kopri cabang, Kopri komisaris yang belum terbentuk. Oke, saya pengen tanya lebih detail. Kira-kira prakteknya seperti apa Teh Wulan?
agar masalah-masalah tadi oleh Teh Wulan bisa terurai, bisa diuraikan dengan secara rapi. Oke. Ini berkaitan dengan dua hal. Yang pertama kader secara personal, secara individu, dan yang kedua adalah kelembagaan. Gitu. Apakah saya bisa mengartikan bahwa apa yang disampaikan Teh Wulan tadi mengindikasikan Kopri akan pisah dari PMI? Tidak. Bahkan Kopri tetap menjadi salah satu badan ya, badan otonom dari PMII. Hanya diperkuat. Oke. Artinya kelembagaannya gitu ya. Organisasinya lebih terstruktur. Gitu. Ini juga menjadi beberapa hal yang diresahkan sebenarnya oleh sahabat-sahabat di level-level PKC, kemudian di level cabang gitu. Artinya begini, jangan sampai kita berpikir bahwa kader-kader Kopri takut nanti kalau misalnya nggak diurus lagi sama PMI, katakanlah demikian ya. Artinya otonomisasi atau misalnya kemandirian kita diartikan seperti itu, tidak. Tapi justru ini menjadi kesempatan baru untuk sahabat-sahabat di Kopri cabang dan semua level untuk lebih mengokohkan kondisinya dan keberdiriannya gini. Belum semua Kopri itu mampu untuk misalnya berbicara tentang struktural organisasi. Oke. Gitu. Ada beberapa Kopri yang prosesnya itu masih penunjukan atau formatur, begitu kan. Ada beberapa Kopri juga yang sudah mulai independen ketika forum-forum baik itu di Konkorcap ataupun Konvercap, bahkan di RTK mereka juga sudah berani untuk membuat forum persidangan Kopri, kemudian pencalonan, gitu. Ini salah satu gambaran secara dasar saja, gitu. Nah artinya Kopri juga harus berani. Kopri secara kelembagaan itu kita sudah ada di level yang kita harus naik tingkat keberaniannya. Tidak mudah, tapi kita harus jawab ini dengan keberanian, itu Bang Ariel. Yang saya rasakan. Oke. Saya nanya satu hal lagi berkaitan dengan gagasan perempuan berdaya Kopri Digdaya. Dan salah satu evaluasi dari Teh Wulan tadi adalah soal penataan kelembagaan yang akan diperkuat ya. Misalnya tadi Kopri PBPMI saat ini tantangannya adalah susah masuk ke level di bawahnya. Katakanlah di level PKC, cabang, kemudian komisariat hingga rayon. Nah pada prakteknya kira-kira akan seperti apa nanti agar Kopri ini seperti yang diharapkan Teh Wulan tadi? Prakteknya apakah kemudian membuat aturan atau sebatas minta izin ke ketum PMI untuk konsolidasi per daerah misalnya, atau seperti apa prakteknya nanti program ini? Oke. Begini Bang Ariel, ketika kita mengalami satu tantangan yang lumayan kompleks ya, tadi kan mungkin uraian masalahnya kita tahu bahwa kelemahan kita di database. Oke. Gitu. Dengan kita tidak bisa memonitor secara langsung. Kalau selama ini garis koordinasi yang mungkin kita bangun, kalau hanya komunikasi non formal itu bisa kita bangun, kita rajut ke semua PKC maupun level-level ke bawahnya. Tapi garis koordinasi secara kelembagaan dan keorganisasian kita tidak memiliki kewenangan penuh. Iya. Ngerti. Sehingga contoh pengajuan SK Kopri cabang itu ya ke PBPMI. Bukan ke PB Kopri katakanlah. Artinya kita tidak tahu akhirnya data kader-kader mana saja cabang-cabang yang belum sesuai dengan nomenklatur struktur yang harus disusun misalnya, karena pertama kita nggak punya PDPRT, ya kan. Yang kedua untuk mengakses kekuatan dari setiap semua wilayah dan mengevaluasi bahkan mengupgrade-nya kita tidak punya kekuatan itu. Berarti ke depan cabang PKC Koprinya akan ngajuin Kopri juga, begitu? Ini sudah menjadi gagasan yang dibahas kemarin di Muspimnas. Oke, jadi itu sangat mungkin dilakukan ya? Sangat mungkin, artinya kita butuh ruang-ruang konsolidasi yang lebih kuat di semua level. Artinya baik dari pengurus besar, PKC, cabang, bahkan mungkin ke alumni-alumni juga. Gitu, supaya kelembagaan kita lebih menguat. Tapi tetap SK dari PB berarti ya? SK dari PB cuma PB. mengajukannya ke Kopri. Pengajuannya ke Kopri, bahkan kalau misalnya kita diberi ruang tersebut, ini sudah disepakati sebenarnya kemarin di Muspimnas. Mungkin kita butuh ruang sosialisasi yang lebih luas. Oke. Dan konsolidasi yang lebih kuat supaya sahabat-sahabat di semua tingkat kepengurusan itu bisa memahami bagaimana alurnya, kemudian breakdownnya akan seperti apa secara teknisnya.
Gitu. Makanya tadi Teh Wulan bilang soal penguatan kelembagaan lewat peraturan turunan itu ya. Betul. Oke, berarti yang sekarang dibutuhkan adalah peraturan turunannya. Peraturan turunan dari ADART PBPMI itu. Oke. Siap Teh Wulan. Tapi lebih dari itu, saya pengen tahu ya gagasan Teh Wulan soal strategi ke depan agar visi misi perempuan berdaya, Kopri Digdaya ke depan itu bisa mulus, berjalan dengan mulus begitu. Apa strategi yang mau diterapkan? Kalau tadi saya mungkin baru menyebutkan 2 ya, berdaya di Tasaki sendiri, berdaya bersama Kopri, yang ketiga adalah berdaya saing global. Oke, pendekatannya itu paling tidak ya? Iya, berdaya saing global artinya kita ini benar-benar ingin membawa kader Kopri ke ke tingkat selanjutnya. Jangan sampai juga kita ini malah menjadi objek yang terdisrupsi dengan perkembangan zaman. Ketika kita mau bersiap untuk mengisi semua ruang, kompetensi juga harus siap, tapi juga kemampuan untuk bersaing itu juga harus siap. Iya. Dengan dunia luar sana. Betul. Dan saya yakin bicara soal persaingan, bicara soal gagasan yang tadi disampaikan Teh Wulan, ini juga bisa terhambat kalau misalkan logistiknya juga kurang. Oke. Nah, Teh Wulan, ini bukan rahasia yang semua sudah tahu lah. Pengurus organisasi kemahasiswaan di tingkatan pusat, bahkan di tingkatan wilayah misalnya, itu tetap dia membutuhkan logistik. Ya. Bagaimana cara Teh Wulan menjawab tantangan itu soal pendanaan organisasi? Bagaimana strategi yang akan diterapkan oleh Teh Wulan agar pendanaan organisasi ini benar-benar maksimal begitu? Seperti apa nih strateginya? Jadi ini masuk dalam salah satu Sabta Asa Misi Pergerakan Kopri yang telah saya susun. Ya, jadi ada 7 misi. Salah satu misinya adalah kemandirian kader, kemandirian ekonomi kader dan lembaga Kopri. Berarti mengandalkan kader, kemandirian kader itu? Bukan, ada 2 nomenklatur, kader Kopri dan lembaga Kopri. Artinya yang kita ingin capai adalah kader Kopri secara personal dia bisa mandiri dengan skill yang dia mumpuni, dengan bidang yang dia tekuni, tapi Kopri secara kelembagaan juga mampu mandiri secara finansial. Punya organisasi. usaha berarti? Ya, ada badan usaha yang ingin nanti kita kembangkan di Kopri secara kelembagaan, dan itu masuk ke beberapa leading sektor yang sesuai dengan passion kader sekarang. Jadi gini, misal contoh salah satunya saja nih ya Mbak Ariel ya. Kader-kader PMI ini kan tidak sedikit yang berasal dari latar belakang pendidikan, katakanlah, atau guru gitu. Bahkan beberapa waktu lalu saya sempat berdiskusi dengan salah satu pengurus di tingkat kepengurusan gitu ya, baik di level PKC dan cabang. Mereka mengeluhkan bahwa Kak, sekarang ini yang kader-kader Kopri yang mau aktif di level cabang itu sedikit, apalagi PKC gitu. Karena apa? Setelah mereka lulus kuliah, mau nggak mau tanggung jawab secara personal dan kepada orang tua, sini balik lagi ke rumah ngajar jadi guru. Tidak sedikit kader kita yang tarbiyah misalnya gitu ya, atau keguruan kan. Nah, tidak bisa kita salahkan juga Bang Ariel. Gitu. Tapi coba kita lihat peluang hari ini, contoh gayanya generasi milenial dan Gen Z secara parenting. Gaya-gaya parenting anak-anak sekarang, orang tua muda sekarang ya, mama muda gitu ya, papa-papa muda. Ketika anaknya berusia 6 bulan sudah ada treatment tertentu, kemudian anaknya masih bayi udah diajarin renang, ada perhatian khusus kepada perkembangan anak. Yang ini dijalankan bukan hanya di lingkup perkotaan, tapi berbagai wilayah juga menjalankan itu dengan berkembangnya sosial media. Kenapa kita sebagai kelembagaan Kopri yang punya resources yang besar dalam hal pendidikan tidak membuat suatu lembaga tertentu? Misalnya kita buat daycare gitu ya. Dan itu di bawah naungan Kopri? Di bawah naungan Kopri. Misalnya daycare ataupun Seberapa bimba. optimis Teh Wulan terkait dengan rencana itu? Saya optimis. Bisa dilakukan? Insya Allah bisa dilakukan. Karena salah satu tantangan ketika kader-kader PMI diberikan, misalnya maaf ya, kita tahulah banyak juga kader-kader PMI yang diberikan bantuan untuk ngelola usaha mandiri. Tapi kenyataannya masih banyak yang gagalnya. Ada yang berhasil tapi masih banyak yang gagalnya. Nah, makanya saya bertanya ke Teh Wulan nih, seberapa efektif program itu dan seberapa optimis Teh Wulan terkait dengan program itu? Jadi ada salah satu pengurus Kopri PB
yang sebelum mungkin gagasan ini juga saya canangkan, ternyata ketika kita sharing dia sudah melakukan itu. Sudah praktik. Sudah praktek dengan teman-teman terdekatnya membuat sebuah tempat bimbingan belajar atau daycare buat anak-anak gitu. Dan ini interestnya tinggi sekali. Oh, bisa ini kalau misalnya kita nanti badan hukumkan, kemudian nanti jatuhnya kayak franchise ya. Kalau misalnya ini bisa didistribusikan ke kader-kader yang mereka secara profesi harus kembali ke daerah. Tapi kemudian secara kealumnian ini kemudian kita kasih ruang khusus juga nih. Nah, Kopri punya lembaga ini, lembaga pendidikan ini yang teman-teman nanti bisa adopsi di Dan semua anggarannya daerah. untuk kegiatan organisasi. Tentu ada persentase yang harus kita uraikan di situ. Iya. Karena kan sifatnya franchise juga. Jadi kita secara kelembagaan juga memiliki badan usaha tertentu. Tadi misalnya bidang pendidikan gitu ya. Nanti mungkin di bidang lainnya juga bisa. Beberapa waktu lalu sempat kita ini berkolaborasi dengan satu instansi yang itu juga mensupport untuk permodalan teman-teman di Kopri. Saat itu kita berhasil melandingkan 100 pengusaha muda dari Kopri yang diberikan permodalan. Contohnya waktu dari Basnas gitu. Iya. Ya mudah-mudahan terwujud ya temuannya. Ya sebagai sebuah ikhtiar tentu itu harus dilakukan ya. Iya, karena kita kalau tidak mencoba kita tidak tahu bagaimana hasilnya. Iya. Gitu. Nah ini juga bagian dari tantangan yang muncul di zaman kontemporer kaitannya dengan kelembagaan organisasi terutama PMII, bahwa saya di Suara NU ini sudah berjalan 1-2 tahun ke belakang, di mana kita mengundang banyak kader-kader muda NU dan rata-rata PMI, mereka kuliah di Jerman, di Amerika, di Belanda, PMI, dan mereka itu orang-orang yang kalah secara politik. Mereka tidak dimasukkan ke struktur karena kalah secara politik. Bagaimana cara Teh Wulan untuk mengakomodir orang-orang yang secara cerdas, jaringannya bagus, tapi dia secara politik lemah gitu. Oke. Apakah Teh Wulan juga akan melakukan hal yang sama dengan organisasi mana gitu, misalnya karena dia kalah politik ya udah dibuang gitu. Karena ini bukan barisan kita ya udah dibuang. Apakah Teh Wulan akan seperti itu juga? Jadi ini satu hal yang pernah saya coba diskusikan juga gitu. Karena kita memiliki target yang dan ekspektasi yang tinggi untuk organisasi kita. Katakanlah tadi ada beberapa kalangan yang mereka tergerus karena kalah secara politik gitu ya. Iya. Ada beberapa memang positioning di organisasi atau lembaga, mungkin bahkan lembaga negara gitu, yang memang penempatannya adalah karena political view-nya. Tapi ada beberapa ruang yang kita juga sangat butuh profesional di sana. Iya. Yang artinya kita melihat dari sisi kompetensinya. Kalau tadi mungkin yang kami rangkum itu dalam visi Kopri Perempuan Berdaya dan Kopri Dikdaya, itu kita memberikan ruang yang luas bagi kader-kader yang memiliki kompetensi untuk terlibat aktif gitu. Karena pun demikian saya secara personal juga berangkat dari pribadi yang profesional gitu. Terlibat ya, berangkat aktifnya sebagai pengurus atau sebagai kader atau punya wadah sendiri mereka nanti? sebagai pengurus bahkan. Sebagai pengurus. Sehingga kita bisa merumuskan bersama-sama bagaimana gerakan Kopri ini benar-benar kuat. Iya. Bisa itu dilakukan ya? Itu bisa. Sangat bisa. Sangat bisa sekali gitu. Artinya kalau di ruang-ruang PB Kopri misalnya ya ada pengurus harian, pun demikian ada biro-biro, bahkan kita juga membuka ruang untuk kelembagaan. Ya kalau sekarang kan kita udah berbicara meritokrasi gitu, Iya. kelembagaan keprofesian itu sudah mulai kita kembangkan. Nah ini tidak menutup kemungkinan juga untuk bahkan kita buka seluas-luasnya di Kopri juga demikian. Oke, rekrutmen berarti. Betul. Oke, Teh Wulan, ini tantangan yang juga mesti sama-sama kita jawab sebagai kader muda NU di PMI. Bahwa saat ini teknologi digital sudah sangat menguasai perubahan sosial yang ada di masyarakat, termasuk kader-kader PMI. Sayangnya salah satu dampak negatifnya adalah habitnya semakin habit kaitannya dengan literasi, baca buku, diskusi ini dinilai kurang, turun. Bukan gara-gara ya, karena tantangannya juga semakin kencang, semakin berat.
orang lebih suka yang instan-instan sekarang. Apa-apa lewat HP, semakin malas untuk melakukan sesuatu yang konvensional. Bagaimana cara dan strategi Teh Wulan agar kader-kader PMI ini habit yang negatif itu bisa tidak dilakukan oleh kader-kader kita sehingga SDM kita tetap terjaga dengan baik gitu. Perkembangan teknologi informasi yang kemudian merubah gaya hidup kita, Iya. gitu, gaya literasi kita. Kita mungkin tidak sedikit yang mencari banyak informasi melalui konten-konten saja, video. Tapi ini tidak juga kemudian mengurangi beberapa semangat kader. Kita masih memiliki juga kader-kader yang memang basicnya adalah penulis. Iya. Memang basicnya adalah seorang yang suka riset. Gitu. Jadi saya ingin nanti ke depannya itu ada badan Puslitbang gitu ya, ada penelitian pengembangan dari Kopri sendiri yang itu bisa memetakan potensi kader-kader kita. Mungkin masih banyak kita kader-kader yang basicnya suka menulis, suka riset, tapi kurang diapresiasi. Gitu. Kenapa kader-kader kita yang penulis sekarang tidak kita blow up? Kalau itu di blow up, kita berikan apresiasi yang bagus ketika mereka meluncurkan buku katakanlah. Mungkin ini juga akan menjadi interest tersendiri bagi kader-kader yang tadinya aku udah gak mau aktif di Kopri lah gitu atau di PMI lah gitu. Aku udah udah asik dengan dunia intelektualnya sendiri, dengan dunia bacaan bukunya sendiri. Nah, kader-kader seperti ini yang kemudian perlu kita juga tonjolkan juga ke ruang publik. Oke. Biar menjadi candu buat yang lain ya. Betul, artinya secara kelembagaan kita perlu mengafirmasi hal tersebut, Bang Ariel, gitu. Jadi ini salah satu yang pernah saya sharing juga dengan sahabat-sahabat pengurus di cabang gitu waktu itu. Di pengurus harian cabang ya, itu mungkin tidak semuanya suka baca buku. Mungkin di pengurus harian 10 orang misalnya gitu ya, hanya 1 orang yang suka baca buku. Tapi ketika rapat-rapat pleno, rapat-rapat atau mereka pertemuan, 1 orang ini selalu bawa buku. Iya. Selalu sambil baca buku. Lama-kelamaan yang terjadi adalah pengurus harian yang lainnya suka baca buku. Di forum kemudian, kemarin baca apa. Ini satu habit yang bisa menjadi inspirasi bagi lainnya. Ini kan tidak ditonjolkan di sosial media gitu, tapi ini menjadi habit. Kalau kita mampu untuk konsisten, kita bisa menginfluence kader-kader yang lainnya. Atau minimal secara kelembagaan kita memberikan apresiasi bagi mereka yang masih komit gitu. Ada Mahbub Junaidi berikutnya gitu ya, dari PMI maupun dari Kopri misalnya. Dengan konteks yang lebih kekinian. Artinya bacaan buku yang bukan hanya diserap untuk diri sendiri, tapi mungkin kemudian dituangkan dalam bentuk video apa yang pernah dia baca, kemudian apa nilai-nilai hikmah yang bisa di-sharingkan. Nah ini nih sebenarnya kalau potensi-potensi seperti ini kita bisa gunakan kekuatan media sosial. Soal digitalisasi sendiri ke depan akan seperti apa Kopri yang dipimpin oleh Teh Wulan? Soal merespon digitalisasi yang besar-besaran, disrupsi. Konten-konten kita di sosial media ini jangan sampai kita menjadi lembaga, organisasi yang kelemahan kita itu baik di organisasi maupun beberapa konten di sosial medianya lembaga, bahkan pemerintah gitu ya. Itu masih menjadi konten creator poster misalnya gitu ya. Yang isinya adalah ucapan selamat, bela sungkawa dan lain halnya. Jadi kita harus kemas itu lagi dalam bentuk yang lebih kekinian. Misalnya dalam bentuk konten reels gitu kan. Dalam bentuk yang secara singkat bisa dipahami. Misalnya dari podcast kita nanti akan dipotong menjadi hanya berapa detik. Nah itu yang kemudian menjadi orang tuh lebih interest. Oh ini nih yang paling menarik pembicaraannya yang ini. Nah ini nih perlu kita coba kemas dalam bentuk seperti itu Mas Ariel. Oke siap. Oke ini yang terakhir nih Teh Wulan. Kaitannya dengan ideologi Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bahwa bagaimanapun PMI itu ya pergerakan mahasiswa Islam Indonesia yang kira-kira relnya adalah akidah Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Seperti apa strategi Teh Wulan agar kader-kader Kopri semuanya bisa merawat akidah itu? Bahkan bisa semakin kuat. Kalau berbicara tentang akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah gitu, kita juga perlu mengetahui konteks hari ini bahwa mungkin tidak semua kader PMII itu memiliki latar belakang pondok pesantren ataupun santri sehingga belum menguasai betul apa sih makna dari aswaja. Pun demikian ketika waktu dulu saya S1 di ruang eksakta itu mungkin banyak teman-teman yang berasal dari latar belakang
pendidikan umum. Nah, bagaimana cara kita menginfluence ke kader-kader tersebut? Ya dengan cara kita, bagaimana kita bisa masuk. Misalnya di ruang-ruang perkopian, ruang-ruang tongkrongan, yang notabene mungkin isinya 80%-nya itu candaan gitu ya. Gitu, mungkin gojlokan gitu. Tapi dari situlah kemudian kita menginternalisasi sedikit demi sedikit pemahaman Islam Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau kata Gus aja gitu aja kok repot gitu ya. Artinya dengan cara-cara kita yang fun, dengan cara-cara pendekatan yang masuk sesuai dengan budaya mereka, itu mungkin kita bisa lebih diterima. Lebih diterima. Nah, salah satunya begini juga Bang Ariel. Ada satu program khusus yang sebenarnya ini bisa menjadi tantangan buat kader-kader Kopri ke depannya. Itu saya memberikan namanya adalah One Village One Advocacy. Ini satu program yang dijalankan oleh pengurus-pengurus Kopri di wilayah cabang gitu ya, di tingkatan cabang untuk mengabdikan diri di masyarakat kayak KKN gitu ya, pengabdian kepada masyarakat. Tapi misalnya programnya selama 3 bulan dan ini langsung turun ke desa, kemudian melakukan pemetaan, menginventarisir masalah yang sahabat-sahabat selama ini mungkin sudah diskusikan, bagaimana asesmen beberapa masalah yang ada, kemudian jaringan solusinya harus kemana, itu langsung terjun di tengah-tengah masyarakat supaya kita tidak gagap ketika nanti menjadi alumni langsung masuk ke masyarakat. Jadi salah satunya selain dari tingkat pendidikan yang kita advokasi, tingkat perekonomian masyarakat, kemudian kesehatan dan kekerasan seksual di tengah-tengah masyarakat, ini juga adalah wilayah kita untuk mau dan berbicara dalam konteks pemahaman aswaja di tengah-tengah masyarakat. Gitu. Jangan sampai kita bisa menjadi kader yang mampu bergema tapi di rumah sendiri atau di antara kader-kader Kopri. Bagaimana kita juga mampu berbicara di tengah-tengah masyarakat. Oke. Siap Teh Wulan. Terima kasih banyak. Siap Bang Ariel. Mudah-mudahan sukses, Amin, sehat, amin, lancar amin, amin. hajatnya, dan yang paling penting kita semua masih bersahabat. Siap, Teh jangan Wulan, sampai kita nggak ngobrol setelah kongres makanya ya. ya kan, semuanya masih bersahabat. Teh Wulan dengan yang lain masih bersahabat, saya dengan Teh Wulan dan semuanya masih bersahabat. Karena bagaimanapun kita adalah generasi penerus bangsa, terutama untuk Nahdlatul Ulama. Ya pemirsa, demikian perbincangan kami dengan salah satu kandidat calon ketua umum Kopri PBPMI, Wulan Sari. Silahkan kita ramaikan hajat besar PMI dengan berbagai peran kita sebagai kader yang kira-kira akan memiliki kontribusi positif untuk bangsa dan negara ini. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.